Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedia Komunikasi. Senang kami bisa mengunjungi Anda untuk menyampaikan informasi seputar dunia komunikasi, baik kaitannya dengan teori, aplikasinya dalam penelitian, dan praktiknya di kehidupan sehari-hari. Saluran ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Selamat menikmati dan kami menunggu partisipasi Anda. Terima kasih. Teori framing, konstruksi realitas media. Di tengah arus informasi yang deras dan perkembangan media digital yang masif, masyarakat Indonesia semakin terpapar oleh berbagai pesan media, baik dari media arus utama atau mainstream, maupun media alternatif. Salah satu teori yang sangat relevan untuk memahami bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap isu-isu politik, sosial, dan ekonomi adalah teori framing. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengemas informasi sedemikian rupa untuk menekankan makna tertentu, membentuk narasi, bahkan mempengaruhi opini publik secara halus. Dalam konteks Indonesia, framing sangat kuat terlihat dalam pemberitaan isu pemilu, intoleransi, radikalisme, penanganan pandemi, hingga konflik agraria. Framing pertama kali diperkenalkan oleh Erving Goffman 1974 melalui bukunya Frame Analysis. Goffman menyatakan bahwa individu memahami peristiwa sosial berdasarkan frame atau bingkai interpretasi yang mereka gunakan. Konsep ini kemudian dikembangkan dalam studi komunikasi oleh para peneliti media seperti Robert Entman 1993 yang menjelaskan bahwa framing adalah proses seleksi aspek-aspek tertentu dari suatu realitas untuk ditonjolkan dalam sebuah teks. Menurut Entman 1993, framing melibatkan 4 elemen utama. Define problems, mendefinisikan masalah, diagnose causes, menentukan penyebab, make moral judgment, membuat penilaian moral, suggest remedies, memberikan solusi. Aplikasi teori framing dalam konteks Indonesia. A. Framing politik dalam media. Dalam konteks politik, media Indonesia kerap membingkai kandidat atau partai tertentu secara berbeda. Misalnya selama Pilpres 2019, narasi soal nasionalisme versus keislaman atau cebong versus kampret dimunculkan secara terus-menerus dalam pemberitaan, baik di media daring maupun media sosial. Media dengan afiliasi tertentu seringkali menyoroti keberhasilan atau kesalahan tokoh tertentu sesuai kepentingan politik. B. Framing isu sosial, radikalisme, dan toleransi. Media juga memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap isu radikalisme dan toleransi. Kelompok agama tertentu kadang diberi frame negatif seperti intoleran, garis keras, atau konservatif oleh media tertentu. Sementara media lain justru menempatkan mereka sebagai penjaga moral bangsa. C. Framing dalam penanganan pandemi. Pada masa pandemi COVID-19, framing menjadi alat penting untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Media yang menekankan sisi ancaman dan penderitaan membentuk kepatuhan publik,
Sementara media yang membingkai isu pandemi sebagai konspirasi turut menciptakan resistensi terhadap vaksinasi. 3. Dampak framing terhadap masyarakat. Pembentukan opini publik. Framing mempengaruhi cara masyarakat memahami dan merespon suatu isu. Jika media menyoroti demonstrasi buruh sebagai gangguan keamanan, publik cenderung menilai aksi itu negatif. Sebaliknya, jika dibingkai sebagai perjuangan hak pekerja, maka publik lebih empatik. 2. Polarisasi dan fragmentasi sosial. Framing dapat menciptakan polarisasi opini yang tajam, terutama jika satu isu dibingkai secara sangat berbeda oleh berbagai media. Di Indonesia, framing berbeda terhadap UU Cipta Kerja, revisi KUHP, atau konflik Palestina-Israel menunjukkan bagaimana media bisa memecah persepsi publik. 3. Legitimasi kekuasaan atau penolakan. Media framing juga menentukan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Pemberitaan yang terus-menerus menekankan kegagalan suatu program bisa melemahkan dukungan terhadap pemerintah, dan sebaliknya. 4. Implikasi teori framing bagi studi komunikasi dan media. Teori framing membuka ruang luas untuk penelitian kritis terhadap media di Indonesia. Beberapa arah penelitian yang relevan antara lain: analisis framing media terhadap kebijakan publik, perbandingan framing antara media arus utama dan media alternatif, framing konflik identitas dan dampaknya terhadap kohesi sosial, framing tokoh politik dalam kampanye pemilu, peran framing dalam pembentukan stereotip terhadap kelompok minoritas. Konsep kunci dalam teori framing. 1. Frame building. Proses bagaimana jurnalis, editor, atau komunikator sosial membentuk bingkai atau sudut pandang dalam menyampaikan pesan. Ini bisa dipengaruhi oleh nilai organisasi media, ideologi redaksi, tekanan politik atau ekonomi, rutinitas produksi berita. 2. Frame setting. Bagaimana bingkai yang sudah dibangun mempengaruhi pemahaman, sikap, dan tindakan audiens. Misalnya, bagaimana framing tentang demo mahasiswa bisa membentuk persepsi bahwa mereka adalah pengacau atau pejuang demokrasi. 3. Types of frames. Beberapa tipe umum framing dalam media antara lain: konflik frame, menonjolkan konflik antar individu atau kelompok; human interest frame, memberi wajah kemanusiaan terhadap isu; responsibility frame, menekankan siapa yang harus disalahkan atau bertanggung jawab; economic consequences frame, fokus pada dampak ekonomi. Aplikasi dalam penelitian komunikasi. Teori framing sering digunakan dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif, terutama untuk menganalisis media dan opini publik. Contoh bidang penelitian: jurnalistik, bagaimana media membingkai isu pemilu, konflik Palestina, atau korupsi. Komunikasi politik, analisis framing pidato tokoh politik. Komunikasi kesehatan, framing pandemi COVID-19 di media dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Komunikasi lingkungan, cara media membingkai perubahan iklim dan krisis ekologi. Komunikasi Islam dan agama, framing berita seputar Islam, radikalisme, dan toleransi. Contoh penelitian: Hidayat R. 2021, Framing Media dalam Isu Radikalisme di Indonesia, studi pada narasi media daring, Jurnal Komunikasi dan Dakwah. Sari M. 2020, Framing Pemberitaan COVID-19 di Media Sosial Instagram,
Jurnal Ilmu Komunikasi. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Framing tidak hanya terjadi dalam ruang media, tapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari. 1. Media sosial. Caption foto yang membingkai seseorang sebagai inspiratif atau kontroversial. Hashtag seperti hashtag cinta tanah air atau hashtag korupsi harus dihukum adalah bentuk framing nilai. Komunikasi politik. Politikus menggunakan framing untuk membangun citra. Anak muda, merakyat, tegas. Isu kebijakan bisa di-framing sebagai penyelamatan ekonomi atau pengabaian HAM. Iklan dan marketing. Produk di-framing bukan hanya sebagai barang, tetapi sebagai gaya hidup, solusi masalah, atau simbol status. Komunikasi agama. Penceramah atau ustadz dapat membingkai ayat Al-Quran dengan penekanan tertentu, apakah menekankan kasih sayang, ancaman azab, atau keadilan sosial. Hubungan interpersonal. Dalam konflik rumah tangga atau pertemanan, narasi siapa korban dan siapa pelaku dibentuk lewat framing. Teori framing memberikan kita alat untuk melihat bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan makna. Dengan memahami bagaimana pesan dibingkai, baik di media, politik, maupun kehidupan sehari-hari, kita menjadi audiens yang lebih kritis dan komunikator yang lebih bertanggung jawab. Demikian pembahasan tentang teori framing. Selamat berjumpa di pembahasan teori komunikasi berikutnya. Tetap kunjungi channel Ensiklopedia Komunikasi. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa dukung agar tetap produktif. Terima kasih. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna.